Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Selina Fieri Ceniago. Yang kedua itu ada Sipa Maharani dan yang ketiga itu ada Rihadatul Aisy. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem web rawat inap yang telah kami kembangkan. Pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan fitur login yang merupakan pintu masuk utama bagi resepsionis dalam sistem ini. Sistem ini dibuat untuk membantu rumah sakit dalam mengelola data rawat inap dengan lebih efisien. Sebagai resepsionis, saya perlu mengakses beberapa modul seperti user, pendaftaran, pasien, obat, layanan, kamar, dokter, check out, dan check in. Oleh karena itu, halaman login menjadi fitur penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat masuk dan mengakses data tersebut. Dalam pengembangan website kami menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap untuk tampilannya. Terus kita juga menggunakan PHP untuk memproses autentikasi pengguna. Terus kita menggunakan MySQL untuk menyimpan data akun resepsionis dan data-data lainnya. Dan untuk keamanannya sendiri disimpan dalam bentuk khas dan sistem validasi input diterapkan untuk mencegah serangan seperti SQL injection. Seperti yang dapat dilihat pada layar, halaman login memiliki desain sederhana dan mudah digunakan. Yang pertama itu ada input username dan password, digunakan untuk autentikasi pengguna. Dan yang kedua itu tombol login, untuk masuk ke dalam sistem jika kredensial sesuai. Terus ada juga link pendaftaran, di situ jika pengguna belum memiliki akun, mereka dapat mendaftar. Dan itu ada desain responsif, di mana halaman ini dapat diakses dari berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Proses kerja halaman login itu yang pertama. Di sini saya akan login sebagai resepsionis dan memasukkan passwordnya itu yang sesuai dengan database 123. Habis itu kita tinggal klik tombol login, maka otomatis kita akan beralih ke halaman dashboard. Nah, bisa dilihat ini adalah halaman dashboard dari website kami. Yang di sini tuh ada tampilan total pasien, total check-in, total dokter, total obat, total layanan, dan total kamar. Di sini juga kami ada beberapa menu master data yang isinya itu ada data layanan. Nah, ini data layanan, terus ada data obat. Ini data obat dan ada juga data dokter. Nah, ini data dokter. Habis itu ada data pasien. Dan yang terakhir itu ada data kamar. Selanjutnya itu ada transaksi data, di mana di sini kami ada 3 transaksi. Yang pertama itu pasien harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini datanya akan tersimpan. Setelah daftar, ada juga check-in. Tentunya setelah daftar itu pasien akan melakukan check-in terlebih dahulu. Setelah itu, jika sudah selesai dirawatnya, maka pasien bisa check out dan datanya akan tersimpan di sini. Dan di sini kita menggunakan konsep master data, di mana master data adalah kumpulan data utama yang bersifat statis dan menjadi referensi bagi data lain dalam sistem. Dalam konteks sistem rawat inap ini, master data mencakup yang pertama itu ada layanan, di mana berisi tentang jenis layanan yang tersedia di rumah sakit. Terus yang kedua itu ada obat, di mana
obat itu berisi tentang daftar obat yang digunakan dalam perawatan pasien. Dan yang ketiga itu ada dokter. Di situ berisi tentang informasi tentang dokter yang bertugas. Dan yang keempat itu ada pasien, berisi tentang data pasien yang dirawat. Dan yang terakhir itu ada kamar, di mana berisi tentang informasi tentang kamar rawat inap yang tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman layanan. Halaman ini digunakan untuk mengelola daftar layanan yang tersedia di rumah sakit. Di sini ada beberapa fungsi di mana kita bisa create new data untuk menambahkan data yang baru. Dan di sini juga ada tombol print data PDF. Yang dimana itu nanti berfungsi untuk memprint out data yang ada di sini. Langsung aja kita coba praktekkan di sini. Di sini kita masukkan kode layanan. Kode layanan yang baru. Di sini kita udah memasukkan kode layanan. Setelah itu kita memasukkan nama layanannya. Misal rawat inap 1 itu dengan harga sekitar 500.000. Nah, kita save dan otomatis akan tampil di halaman layanan ini yang paling bawah. Setelah itu di sini juga ada fitur untuk edit, di mana kita bisa mengedit data yang sudah kita simpan. Semisal ini yang tadinya rawat inap 1 menjadi rawat inap 2 dengan harga 300.000. Kita save. Maka data yang tadi kita edit sudah terupdate. Nah, rawat inap 2 dengan harga 300.000. Dan di sini juga ada fitur delete, di mana kita bisa menghapus data yang kita inginkan. Di sini saya akan mencoba menghapus data yang barusan saya bikin di sini. Lalu langsung kita tekan delete. Otomatis data yang tadi kita pilih terhapus, tidak ada di data list. Selanjutnya itu ada fitur print data. Klik button print data PDF, maka otomatis akan dalam bentuk PDF. Menu layanan ini seperti ini. Ya, seperti ini. Laporan data layanannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga pada halaman atau menu obat. Di sini bisa kita lihat ada ada banyak list data obat. Di sini kita bisa lihat ada ID, ada kode obatnya, nama obat, jenis, harga, stok, sama X yang kita bisa gunakan. Di sini pun sama seperti halaman layanan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana ada fungsi create new data, print data PDF, edit, update, dan delete. Mungkin bisa kita coba. Di sini kita menambahkan data baru. Menambahkan kode obat yang terbaru tentunya. Terus nama obatnya, misal. Baik, di sini kita akan mencoba fitur create new data dengan kode obatnya
menambahkan kode obat, nama obatnya, misal amoxicillin, jenis obatnya antibiotik, dengan harga 12.000. Stoknya kita buat aja 100, lalu kita save. Maka otomatis data yang kita buat akan langsung tersimpan di sini, di list datanya. Berhasil kita simpan. Selanjutnya kita coba fitur editnya juga. Kita tambah stoknya menjadi 200. Kita save. Maka otomatis stoknya akan berubah. Berarti fungsi berhasil mengupdate datanya. Dan selanjutnya itu kita mencoba fitur delete. Kita klik button delete. Dan di sini ada detailnya juga. Detail data yang mau kita hapus. Setelah itu kita klik button delete. Dan otomatis data yang kita pilih pun menjadi terhapus di dalam list ini. Dan fitur yang terakhir itu ada print data PDF. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di halaman layanan, fungsinya pun sama untuk memprint out data yang ada di list data obat ini. Kita sudah berhasil di-download dan hasilnya seperti ini. Print out data list obat. Print out dari list obat. Laporan data obat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siva Maharani dan Riha Datul Aisy. Baik, selanjutnya kita ke transaksi data. Di sini ada 3, ada pendaftaran, ada check-in, dan ada check-out. Jadi pertama kita ke pendaftaran dulu, baru bisa check-in, selanjutnya baru bisa check-out. Sekarang kita ke pendaftaran, masukkan kode registrasi, pilih nama pasiennya, kita pilih pasien pertama saja. Selanjutnya pilih dokter, masukkan tanggal pendaftarannya, save. Sudah tersave. Ada ya di sini ya, sudah ada kode registrasi, nomor pasien, dan kode dokternya, terus juga ada tanggal pendaftaran. Di sini kita bisa edit, bisa juga delete. Selanjutnya kita ke check-in. Create new data. Pilih kamarnya. Di sini hanya ada kamar yang tersedia. Jika kamar terisi, maka tidak ada di pilih kamar. Kita pilih yang VIP. Masukkan tanggal check-innya. Selanjutnya save. Sudah save. Kita lihat di sini sudah ada tanggal check-innya, tetapi tidak ada tanggal check-out dan total keseluruhannya. Kita masukkan terlebih dahulu layanannya. Kita pilih tindakan injeksi 50.000, save. Selanjutnya kita pilih tambah obat, tramadol, save. Sudah selesai, kita submit.
kita check out. Kita lihat di sini, check-innya sudah ada ya. Tanggal check-innya sudah ada, tanggal check out-nya, dan total keseluruhannya, layanan dan obat. Selanjutnya kita ke check out. Create new data. Pilih check-innya, tadi hanya ke satu. Sudah ada langsung di sini, ada tanggal check-in serta tanggal check out. Jumlah harinya ada 3. Total biayanya 70.000. Status transaksinya paid, save. Sudah bisa sekarang, bisa edit dan delete juga. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan indeks dari tabel kamar. Kita akan coba untuk create new data. Lalu kita masukkan nomor kamar. Lalu kita masukkan juga tipe kamarnya. Lalu harga per malamnya semisal 150.000. Lalu status kamarnya tersedia. Lalu kita save. Kita masuk lagi ke indeks kamar. Lalu kita cek apakah sudah tersimpan. Ya, sudah tersimpan ya. Kita akan coba untuk mengedit salah satu kamar. Misalnya kita ganti harga per malamnya jadi 130.000. Lalu kita save. Kita balik lagi ke indeks kamar. Lalu kita cek kembali apakah sudah terganti harga per malamnya 130.000. Lalu selanjutnya kita akan coba menghapus kamar. Kita cek lagi pada indeks kamar apakah sudah terhapus. Dan yap, sudah terhapus. Ini juga saya akan mencoba print data PDF dari data kamar ya. Kita tunggu. Lalu pada download akan muncul laporan data kamar. Kita scroll. Nah, berikut adalah laporan data kamar dari Medivista Hospital. Selanjutnya adalah tampilan dari indeks pasien. Yang kita akan menambah data pasien, kita masukkan nomor pasiennya, lalu namanya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Lalu kita save dan masuk ke indeks pasien lagi. Lalu kita cek apakah data yang sudah kita tambahkan sudah berhasil. Lalu kita coba untuk edit, misalnya tanggal lahirnya kita ubah jadi 18 Januari 2023. Lalu kita save lagi. Balik lagi pada tab indeks pasien, lalu kita cek apakah sudah berganti. Sudah di tanggal lahirnya 18 Januari. Lalu kita coba untuk hapus. Kita pencet tombol delete. Lalu kita balik lagi ke indeks pasien, lalu cek apakah sudah terhapus. Dan yap, sudah terhapus. Saya akan juga mencoba untuk print data PDF pada data pasien. Kita tunggu. Lalu kita akan muncul laporan pasien ini. Lalu kita scrolling aja. Berikut adalah laporan data pasien dari Medivista Hospital. Berikut adalah indeks dari tabel dokter. Kita bisa scrolling. Lalu kita bisa tambahkan data. Lalu di sini kita bisa masukkan kode dokternya, lalu nama dokternya, spesialis, dan juga nomor telepon. Kita save dan balik lagi ke indeks pasien. Lalu kita cek lagi apakah sudah berhasil, sudah bertambah. Lalu kita akan mencoba untuk mengedit data dari dokter ini. Kita pilih
Misalnya spesialisnya kita ganti jadi mata, lalu kita save. Klik lagi ke indeks dokter, lalu apakah sudah berganti? Sudah ke spesialis mata. Selanjutnya kita akan menampilkan upload data atau upload foto dari dokternya. Lalu kita pilih choice file aja. Lalu kita pilih foto dokternya. Lalu kita scroll terus upload. Lalu kita cek apakah sukses. Sudah, berarti foto sudah terupload sukses. Kita cek lagi ke tabel dokter atau indeks dokter, lalu kita cek apakah fotonya sudah terupload. Sudah. Lalu kita juga akan mencoba menghapus datanya. Kita pilih lalu kita delete dan terhapus. Coba kita lihat lagi ke indeksnya apakah ada. Ya, sudah terhapus. Di sini juga saya akan mencoba print data PDF dari data dokter. Kita pilih aja print data PDF, lalu kita tunggu sampai file PDF-nya masuk ke download. Dan berikut adalah tampilan dari laporan data dokternya.